Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Sri Mudianti Sukamto STMT sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Trijaya Kurniawan dengan NIM D104 121 1004, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika, Universitas Tanjung Pura. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi fungsi limit aljabar sebagai tugas UAS mata kuliah Matematika Dasar. Baik, langsung saja simak video presentasi. Baik, saya akan menjelaskan materi fungsi limit aljabar. Konsep limit fungsi aljabar. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini disebut sebagai limit. Mengapa harus ada limit? Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Nah, lalu dalam matematika, limit itu ditulis sebagai lim x mendekati a, fx sama dengan L. Maksudnya, apabila x mendekati a, namun x tidak sama dengan a, maka fx mendekati L. Pendekatan x ke a dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi kiri dan sisi kanan, atau dengan kata lain, x dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Suatu fungsi dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanannya mempunyai besar nilai yang sama, dan apabila limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. Nah, lalu menentukan nilai limit fungsi aljabar. Menentukan nilai limit fungsi aljabar yaitu dengan dua metode. Nah, metode yang pertama yaitu metode substitusi. Cara substitusi ini langkahnya dengan mengganti pengubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Sebagai contoh, lim 2x plus 5 dengan x mendekati 3. Nah, ketika ditanya berapa nilai limit untuk fungsi di atas, kita menggantikan nilai x-nya menjadi 3 untuk variabel x pada 2x. Nah, inilah yang dinamakan substitusi. Sehingga penyelesaian limit di atas secara substitusi adalah lim 2x plus 5 sama dengan 2 dikali 3, karena x-nya mendekati 3. Lalu plus 5 sama dengan 23. Jadi, dari limit fungsi 2x plus 5 dengan x mendekati 3, hasilnya adalah 23. Lalu metode yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Jika menggunakan metode substitusi akan menghasilkan bentuk tak terdefinisi atau menghasilkan nilai 0 per 0, maka harus diselesaikan dengan metode pemfaktoran. Nah, agar lebih jelas mengenai materi yang baru saja saya lampirkan, mari simak pembahasan tentang contoh soal agar lebih mudah untuk memahami materi limit fungsi aljabar. Saya mempunyai 3 contoh soal. Yang pertama, tentukan hasil dari lim 3x min 7 dengan x mendekati 5. Terus soal yang nomor 2, tentukan hasil dari lim 3x kuadrat ditambah 2x min 2 dengan x mendekati 2. Terus soal yang nomor 3, tentukan hasil dari lim x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat ditambah 4x min 12 dengan x mendekati 2. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu soal berikut. Oke, langsung saja kita kerjakan soal yang nomor 1. Limit dari 3x min 7 dengan x mendekati 5, yaitu langsung saja kita substitusikan nilai x-nya. 3 dikali x-nya adalah 5, 3 dikali 5 dikurang 7 sama dengan 3 dikali 5 adalah 15, 15 dikurang 7 hasilnya adalah 8. Nah, jadi hasil dari limit
3x min 7 dengan x mendekati 5, hasilnya adalah 8. Lanjut contoh soal nomor 2. Lim 3x kuadrat ditambah 2x min 2 dengan x mendekati 2. Itu hasilnya. Langsung saja kita substitusikan nilai x nya. 3 dikali x nya 2, 3 dikali 2 ditambah, maksudnya 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2x, 2 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat, 3 dikali 4 tambah 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 2. 3 dikali 4 adalah 12 ditambah 4 dikurang 2 sama dengan 12 ditambah 4 dikurang 2. 12 ditambah 4 hasilnya adalah 16. 16 dikurang 2 sama dengan 14. Nah, jadi hasil dari limit 3x kuadrat ditambah 2x min 2 dengan x mendekati 2 adalah 14. Soal yang nomor 3, kita harus lihat soalnya terlebih dahulu. Jika soalnya seperti ini, kita tidak bisa langsung mensubstitusikan nilai x-nya. Karena jika kita langsung mensubstitusikan nilai x, contoh x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat plus 4x min 12, langsung kita substitusikan nilai x-nya, yaitu 2 pangkat 2 min 3 dikali 2 plus 2 per 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 min 12, hasilnya 2 kuadrat menjadi 4, 3 dikali 2 menjadi 6 ditambah 2 per 2 kuadrat menjadi 4 ditambah 4 dikali 2 8 dikurang 12, dan hasilnya adalah 0 per 0, yaitu tidak tentu. Jika hasilnya 0 per 0 tidak tentu, kita tidak bisa langsung mensubstitusikan nilai x. Dengan demikian, kita harus menggunakan metode pemfaktoran seperti yang terlampir pada materi yang telah saya lampirkan sebelumnya. Jadi kita langsung saja menggunakan metode pemfaktoran. Untuk soal yang nomor 3, karena kita tidak bisa langsung mensubstitusikan nilai x-nya, karena kalau kita langsung substitusikan nilai x, hasilnya tidak tentu atau 0 per 0. Jadi kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Ketika kita menggunakan metode pemfaktoran, kita harus memfaktorkan nilai dari x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat plus 4x min 12. Nah, ketika kita memfaktorkannya, kita harus membagi 4 bagian dari x-nya. Seperti ini. Nah, lalu bagian yang harus kita masukkan selanjutnya adalah bagian dari bilangan berapa, nilai berapa yang bisa dikalikan yang menghasilkan negatif 3 dan positif 2. Nah, nilai atau bilangan yang dikalikan dan bisa menghasilkan kedua bilangan tersebut yaitu seperti contoh negatif 1 dikali negatif 2, hasilnya adalah positif 2. Nah, hasilnya di sini adalah positif 2. Berarti bilangan ini bisa kita gunakan. Tetapi kita harus jumlahkan terlebih dahulu apakah bisa menghasilkan negatif 3. Kita jumlahkan negatif 1 ditambah negatif 2 dan hasilnya adalah negatif 3. Dan benar, di sini adalah negatif 3. Berarti kita bisa menggunakan nilai ini, bilangan ini. Berarti di sini kita tulis negatif 1, di sini negatif 2. Nah, lalu yang kedua, di bagian x kuadrat plus 4x min 12, bilangan berapa yang bisa dikalikan dan bisa menghasilkan 4, positif 4 dan negatif 12. Nah, nilai atau bilangan yang bisa menghasilkan nilai positif 4 dan negatif 12 adalah A positif 6
dikali negatif 2 sama dengan positif 6 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 12. Dan di sini ada negatif 12. Berarti bisa kita gunakan nilai ini. Tetapi kita harus menjumlahkannya terlebih dahulu. Apakah bisa menghasilkan positif 4 6 ditambah negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Nah, berarti kita bisa menggunakan nilai ini atau bilangan ini. Lalu setelah seperti ini kita masukkan bilangannya atau nilainya di sini. Di sini adalah positif 6. Di sini adalah negatif 12. Maksudnya salah, negatif 2. Nah, setelah selesai kita faktorkan, kita harus menyederhanakan hasil dari pemfaktoran ini. Karena nilai di bagian pembilangnya ada X-2 dan di bagian penyebutnya ada bilangan X-2 juga, berarti kita bisa menyederhanakan bilangan atau pemfaktoran tersebut. Kita langsung menghapuskan saja bagian dari X-2 dengan X-2 yang ada di bawah. Karena X-2 dibagi X-2 hasilnya adalah 1. Jadi kita tinggal menuliskan X-1-nya per X plus 6. Nah, setelah seperti ini, apakah kita bisa langsung mensubstitusikan nilainya atau mensubstitusikan nilai X-nya? Langsung kita coba. X-nya adalah 2 dikurang 1 per 2 ditambah 6. Nah, hasilnya adalah 2 dikurang 1 adalah 1 per 2 ditambah 6 adalah 8. Nah, hasilnya adalah 1 per 8. Hasilnya bukan lagi 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0, berarti kita harus melanjutkan pemfaktoran tersebut. Tapi setelah kita substitusikan nilai X-nya ternyata tidak menghasilkan 0, berarti hasil dari limit fungsi X kuadrat min 3X plus 2 per X kuadrat plus 4X min 12 adalah 1 per 8. Nah, sekian video penjelasan tentang materi limit fungsi aljabar. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.